Selamat datang di video matematika atau yang biasa disingkat VMAT. Dan pada video matematika kali ini kita akan membahas analisis real yang berkaitan dengan materi pengantar topologi. Dan untuk video kali ini kita akan membahas beberapa soal yang berkaitan dengan materi tersebut. Baik, langsung saja untuk soal yang pertama. Di soal yang pertama ini misalkan kita punya dua barisan ya, yaitu barisan xn, n-nya dari 1 sampai tak hingga, dan kita punya barisan yn, n-nya dari 1 sampai tak hingga ini. Nah, xn sama yn ini adalah dua barisan ya, yang konvergen. Jadi xn sama yn dua barisan yang konvergen, di mana di ruang metrik S, D. Nah, yang mau ditunjukkan apa? Tunjukkan bahwa D, xn, yn dalam bentuk barisan ya, n-nya dari 1 sampai tak hingga. Nah, barisan ini konvergen di himpunan bilangan real. Nah, kurang lebih gini soalnya. Sekarang coba kita jawab. Jadi ini terkait dengan materi ruang metrik ya. Jadi kita misalkan aja. Barisan xn, n-nya 1 sampai tak hingga, dan barisan yn, n-nya 1 sampai tak hingga ya, masing-masing ya berturut-turut konvergen. Misalkan xn-nya konvergennya ke x-nya di S ya, karena kan di ruang metrik S, D, dan y-nya di S ini. Oke, yang mau ditunjukkan apa? Akan ditunjukkan bahwa barisan dxn, yn ya, barisan metriknya ya, dxn, yn, n dari 1 sampai tak hingga itu konvergen di R ya. Misalkan konvergen ke, nah karena bentuknya metrik D ya, berarti konvergennya ke D, misalkan apa, x, y gitu ya, dx, y ya, untuk setiap dx, y di R. Nah, kita mau dia konvergennya itu di real ya, himpunan bilangan real. Nah, artinya apa? Artinya akan ditunjukkan bahwa untuk setiap epsilon lebih dari 0 ya, kan ini kita mau menunjukkan barisan metrik dxn, yn itu konvergen ya ke dx, y. Artinya untuk setiap epsilon lebih dari 0 ada k-nya itu bilangan asli sedemikian sehingga nilai mutlak dari dxn, yn min dx, y itu haruslah kurang dari epsilon untuk setiap n yang lebih besar sama dengan k gitu. Ini yang mau kita buktikan. Nah, sekarang yang kita punya ada dua barisan xn sama yn itu konvergen di ruang metrik S, D. Terus tadi kita udah di awal memisalkan ya, konvergennya ke x ya, si xn itu konvergennya ke x, sedangkan yn itu konvergennya ke y. Nah, sekarang coba, karena ini berarti karena untuk setiap epsilon lebih dari 0 ya, yang mau kita buktikan berarti ambil sembarang epsilon yang lebih dari 0. Kemudian tadi kita punya apa, dx, y nya itu bilangan real ya. Kita punya di awal tadi ya, karena barisan xn, n dari 1 sampai tak hingga ini konvergen,
konvergennya kemana? Ke X, sorry. Konvergen ke X, X-nya ada di S, maka sebenarnya ada untuk setiap epsilon, tapi epsilonnya udah diambil sembarang di atas. Berarti ada, langsung aja ada K1 misalkan bilangan asli, sedemikian sehingga dxn, x ya itu kurang dari epsilon ya, supaya nanti hasilnya enak dilihat. Ini kita buat epsilon per 2 ya. Jadi ini arti dari barisan xn konvergen ke x, x-nya di S. Artinya ada suatu bilangan asli ya, misalkan K1, sehingga dxn, x kurang dari epsilon per 2. Ini untuk setiap n yang lebih besar sama dengan K1 ya. Nah, kita punya lagi, karena barisan yn-nya, n-nya dari 1 sampai ta hingga itu konvergen ke y-nya di S, maka ada bilangan bulat positif lain ya, misalkan K2, bilangan asli, sedemikian sehingga dyn, y kurang dari epsilon per 2 untuk setiap n yang lebih besar sama dengan K2 ya. Ini nah, nanti kita mau memilih ya, kan di sini untuk setiap epsilon lebih dari 0 ada K ya, berarti kita pilih K-nya berapa gitu ya. Nah, ini yang kita nggak tahu, tapi kalau dilihat dari sini sih harusnya K-nya maksimum dari K1 sama K2, tapi itu nanti ya, coba K-nya berapa di sini. Nah, sekarang lihat dulu dxn, yn. dxn, yn ini kita lihatnya itu adalah dari definisi metrik D ya. Di situ dia harus memenuhi bahwa dxn, yn itu bisa kita jadikan seperti ini ya. dxn, x ditambah dx, yn gitu. Jadi di definisi metrik ya, definisi metrik di mana xn-nya ada di S, x-nya ada di S, y-nya juga ada di S gitu ya. Oke, habis itu apa? Nah, si x, yn juga bisa kita ubah lagi. Jadi dia akan kurang dari sama dengan dxn, x ditambah, nah si dx, yn ini bisa diubah jadi dx, y tambah dy, yn ini ya. Jadi bisa diubah begini. Nah, di metrik juga berlaku, dia berlaku simetri namanya. Jadi dy, yn itu bisa sama dengan dyn, y. Jadi di sini bisa sama dengan dxn, x ditambah dx, y ditambah, ini berlaku simetri ya, dyn, y. Jadi dy, yn sama dyn, y itu sama. Itu kalau di metrik. Oke, udah dapat nih. Terus dx, y. Ya, dx, y ini bisa kita ubah ya. Jadi kurang dari sama dengan dx, xn gitu ditambah dxn, y. Nah, dxn, y masih bisa diubah. Jadi kurang dari sama dengan dx, xn tambah dxn, yn ditambah dyn, y gini ya. Nah, ini berlaku simetri nih, dx, xn bisa diubah jadi dxn, x itu sama. Sisanya sama ya, dxn, yn ditambah dyn, y. Oke. Nah, sekarang kita misalkan yang ini persamaan 1, ini ada di pojok ya, keterangannya ini persamaan 2. Ya, dari persamaan 1 ini kita peroleh, ini tinggal dipindah ruas ya. Jadi kita peroleh dxn, yn
Ini kalau dx, y-nya pindah ruas ke kiri gitu ya, atau kedua ruasnya dikurang dx, y. Jadi ini dxn, yn dikurang dx, y. Ini akan kurang dari sama dengan dxn, x min plus ya, plus dyn, y. Ini yang kita peroleh. Kemudian dari kesamaan yang kedua diperoleh bahwa ini juga sama. Ini semua ruasnya dikurang dx, y. Jadi nanti dxn, yn min dx, y. Jadi dx, y pindah ke ruas kanan. Sedangkan sisanya pindah ke ruas kiri. Dari sama dengan, nah ruas yang di kanannya pindah semua ke kiri gitu ya. Yang dari persamaan kesamaan yang kedua ini, ruas kanannya pindahin ke kiri, kecuali si dxn, yn. Terus yang di kiri ini si dx, y pindah ke kanan. Ya, jadi nanti dia lebih besar sama dengan min dxn, x ya, dalam kurung aja. Kemudian ditambah dyn, y. Gitu. Nah, artinya dari sini kita peroleh. Ya, dari sini kita peroleh, tapi sebelum ke situ kita lihat ya, karena di metrik itu berlaku bahwa dxn, x sama dyn, y ini dua-duanya lebih dari sama dengan 0. Ya, di metrik berlaku lebih besar sama dengan 0. Maka dxn, x ditambah dyn, y itu juga lebih besar sama dengan 0. Ya, akibatnya apa? Akibatnya min, ini lihat ya, si dxn, yn min dx, y itu akan lebih besar sama dengan lebih besar sama dengan min dari dxn, x tambah dyn, y. Ya, jadi dia lebih besar sama dengan ini ya, si dxn, yn min dx, y. Ini dari persamaan yang kedua. Dari persamaan yang pertama dia akan kurang dari sama dengan dxn, x ditambah dengan dyn, y. Nah, kalau dilihat ini bisa dibentuk dalam nilai mutlak. Ya. Jadi bisa dibentuk jadi pakai nilai mutlak, bahwa nilai mutlak dari dxn, yn min dx, y itu kurang dari sama dengan dxn, x ditambah dyn, y gitu ya. Ingat bahwa dxn, x ditambah dyn, y itu lebih besar sama dengan 0, jadi nggak masalah gitu ya, karena dia lebih besar sama dengan 0. Oke, jadi bisa dibentuk jadi nilai mutlak seperti ini. Nah, yang mau dibuktikan ya ini, dia harus kurang dari epsilon ya. Yang mau kita buktikan, dxn mutlak dari dxn, yn min dx, y kurang dari epsilon, kan maunya gitu. Sedangkan tadi kita punya nih dxn, x itu kurang dari epsilon per 2, dan dyn, y itu juga kurang dari epsilon per 2 gitu ya. Untuk setiap n yang lebih besar sama dengan K1, terus yang satunya lebih besar sama dengan K2. Oke, sekarang berarti ini akan kurang dari ya epsilon per 2 tambah epsilon per 2. Ini epsilon per 2 tambah epsilon per 2 itu epsilon. Tapi jangan lupa untuk setiap n yang lebih besar sama dengan K, pakainya K di sini. Nah, sekarang tinggal kita pilih K-nya berarti mau apa? Ya berarti maksimum K-nya. K-nya itu adalah maksimum dari K1 sama K2 maksimum. Ya. Karena di sini n-nya lebih besar sama dengan K1, terus yang satunya lebih besar sama dengan K2. Supaya dapat semuanya berarti diambil yang maksimum antara kedua itu. Jadi kalau K-nya misalkan K1, berarti K1 itu lebih besar sama dengan K2. Jadi yang bagian yang K2-nya ini dapat juga gitu. Epsilon per 2-nya kena juga yang di bagian
yang ada K2-nya. Terus kalau misalkan K-nya itu ternyata nilainya K2, berarti K2 ini kan maksimum ya, berarti K2 ini lebih besar sama dengan K1. Oh, berarti bagian yang barisan XN-nya, yang epsilon per 2 yang ada di barisan XN di sini itu kena juga, dapat juga gitu. Karena kan N-nya lebih besar sama dengan K1. Ya. Karena tadi kalau K-nya ternyata K2, berarti N-nya lebih besar sama dengan K2. K2-nya maksimum kan, berarti K2-nya lebih besar sama dengan K1. Berarti yang ini juga dapat yang epsilon per 2 yang ada di XN. Begitupun juga dengan yang di YN. Kalau misalkan K-nya itu, kalau K-nya K2 ya jelas, yang di YN-nya dapat nih epsilon per 2-nya. Tapi kalau misalkan K-nya itu K1, ya berarti N-nya lebih besar sama dengan K1. K1-nya maksimum, berarti lebih besar juga dari K2 itu ya. Oh, berarti lebih besar juga dari K2, berarti yang di barisan YN epsilon per 2-nya dapat juga gitu. Jadi itu kenapa dipilih K-nya maksimum. Ya, jadi ini diperoleh buktinya seperti ini, bahwa nanti dapat dxn, dxn, yn min dx, y dimutlakan itu kurang dari epsilon. Nah, kalau misalkan begitu berarti akibatnya apa yang mau kita buktikan itu kan dxn, yn, n-nya dari 1 sampai t hingga barisannya ini konvergen. Konvergen kemana? Ke dx, y. Untuk setiap dx, y di R ya, berarti konvergen di R. Real. Ya, jadi ini soal yang pertama terkait dengan ruang metrik. Nah, untuk soal selanjutnya adalah buktikan bahwa selang I-nya itu 0, 1 ya, setengah buka setengah tutup ya. Ternyata selang ini bukan himpunan terbuka maupun tertutup, jadi bukan keduanya. Ini yang mau dibuktikan ya. Oke, coba kita jawab ya. Ini yang mau kita buktikan. Nah, sebelumnya ingat-ingat lagi, ini catatan atau coret-coretan aja ya. Kita buat catatan dulu di sini. Catatan I himpunan buka ya. I itu adalah himpunan buka jika dan hanya jika ya, untuk setiap X yang ada di I ada epsilon X yang lebih dari 0, sedemikian sehingga selang X min epsilon X sampai X plus epsilon X itu subset dari I ya. Itu. Jadi kalau digambarkan kita punya selang himpunan buka ya, anggap aja selang buka gitu ya. Jadi ini misalkan I-nya, ini I-nya. Jadi setiap X yang ada di I kita bisa menemukan lingkungan dari lingkungan epsilon dari si X-nya gitu. Kita selalu bisa menemukan lingkungan epsilon dari si X. Misalkan X-nya kita ambil di sini ya. Kita selalu bisa menemukan lingkungan dari lingkungan epsilon dari X, di mana lingkungannya itu ada di I, di dalam I, atau himpunan bagian dari I, atau sebenarnya lingkungannya ada di I. Kalau kita misalkan ini X1 terus kita mau bikin X2 di sini, kita bisa menemukan lingkungan epsilon dari X2 dan dia letaknya di I. Ya misalkan aja ini lingkungannya gitu. Atau mau yang mepet-mepet di pinggir-pinggir itu pun bisa ya. Jadi misalkan ini X3, kita bisa bikin lingkungan sehingga dia berada di dalam I gitu ya. Bisa kita buat gitu. Sekecil mungkin bisa ya. Karena epsilonnya bisa dibuat sekecil mungkin gitu. Ya, jadi itu kalau yang I himpunan tutup gitu ya. Artinya kalau yang I himpunan tutup ini agak berbeda ya. Jadi dia untuk setiap misalkan apa Y ya, untuk setiap Y yang tidak berada di I ada epsilon
yang lebih dari 0 ya epsilon y misalkan yang lebih dari 0, sedemikian sehingga lingkungan epsilon dari y min epsilon y plus epsilon y, kalau diiris dengan i itu dia himpunan kosong isinya ya, dia himpunan kosong. Jadi misalkan aja selang tutup itu kan himpunan tertutup ya. Jadi misalkan aja selang tertutup nih, ini selang tertutup, ini i-nya gitu ya. Nah kalau misalkan ambil sembarang y yang bukan di i berarti di luar ya. Nah misalkan di sini y-nya ada epsilon sehingga kita bisa bikin lingkungan epsilon dari y. Misalkan di sini kalau kita iris dengan i dia himpunan kosong karena kan nggak saling beririsan. Jadi kita bisa menemukan itu gitu ya untuk setiap y yang tidak berada di i. Misalkan lagi yang mepet-mepet ujung selang i-nya misalkan di sini. Kita selalu bisa menemukan lingkungan epsilon dari y. Kita buat sekecil mungkin lingkungannya gitu ya. Sehingga kalau diiris dengan i dia himpunannya himpunan kosong gitu. Pasti bisa. Itu catatan aja buat yang awal ini. Yang mau kita buktikan tuh bukan, berarti tinggal dinegasiin aja ya. Jadi akan dibuktikan I bukan himpunan buka. Ya. Nah, artinya tinggal negasiin aja untuk setiap jadinya ada ya. Berarti ada X, kita pilih X. Ada X. Nah, lihat dulu nih. Bukan himpunan buka yang menyebabkan dia bukan himpunan buka itu si nolnya ini nih. Ini kan dia selang, ini kan tertutup ya. Nolnya ikut masuk nih di ujung kiri selangnya. Berarti kita pilih X-nya itu 0 ya. Jadi ada X sama dengan 0. X sama dengan 0 itu ada di selangnya ya, ada di I 01. Ya, sehingga yang tadinya ada epsilon jadinya untuk setiap epsilon lebih dari 0 selang dari x-nya 0 ya, 0 min epsilon sampai 0 plus epsilon, ini kan berarti jadinya min epsilon sampai epsilon itu bukan himpunan bagian dari i. I-nya tadi apa? I-nya itu selang 01 ini. Kenapa? Karena itu ada min epsilon ya, ada bilangan negatif di situ, sedangkan i-nya kan mulainya dari 0, paling kecil dia 0, nggak ada negatifnya, berarti bukan himpunan bagian. Betul, berarti i-nya bukan himpunan buka ya, bukan bagian, himpunan buka, maaf. Karena di sini min epsilon, min negatif itu nggak masuk, nggak ada di i-nya mulai dari 0 paling kecil. Nah sekarang akan dibuktikan yang kedua, bahwa i-nya itu bukan himpunan tutup, himpunan tertutup. Yang tadinya untuk siap jadi ada. Nah yang menyebabkan dia bukan himpunan tutup tuh ujung kanan tuh, yang satunya kan dia nggak masuk ke selang i-nya ya. Berarti ada y sama dengan ada y sama dengan 1 ya, ujung kanannya itu. 1 ini kan bukan nggak berada di i ya. 1 ini di luar i karena dia terbuka tuh yang di sebelah kanannya, i satunya nggak masuk. Nah sehingga yang tadinya situ ada untuk setiap ada epsilon, jadinya untuk setiap epsilon ya, sehingga untuk setiap epsilon lebih dari 0 si i-nya ini ya, kalau kita iris sama x, bukan x ya, ini pakainya y. Jadi i kalau kita iris sama y min epsilon sampai y plus epsilon, ini sama dengan, nah i-nya itu adalah berapa tadi? 01 kan ya. 01 kalau diiris sama y-nya 1 ya, 1 min epsilon sama 1 plus epsilon, ini himpunan bukan himpunan kosong. Ingat di sini kita pakai negasi. Ya, jadi dia bukan himpunan kosong. Ya, jadi kalau digambarkan kan begini. Ini misalkan 0, ini 1. Ya, terus diiris sama 1 min epsilon
sampai 1 plus epsilon. Epsilonnya sembarang lebih dari 0. Ya, 1 min epsilon ya seenggaknya ada di dalam sini ya. 1 min epsilon ini kan 1 ya. Ini 1 min epsilon misalnya. Ini 1 plus epsilon. Setidaknya yang 1 min epsilonnya itu ada di dalam I. Berarti ada irisannya. Irisannya itu dari 1 min epsilon sampai 1 gitu ya. Epsilonnya kita buat besar misalkan sampai melewati 0, sampai negatif gitu ya. Bisa jadi ya. Ini 1 min epsilonnya di sini, terus 1 plus epsilonnya di mana gitu, jauh ya. 1 plus epsilonnya di sini misalkan. Ini selang terbuka ya. Irisannya yang mana? Irisannya ya 0,1, ini yang bagian tengah. Jadi irisannya bukan himpunan kosong gitu ya. Jadi irisan dari 0,1 atau si I-nya dengan irisan dengan 1 min epsilon sampai 1 plus epsilon itu pasti bukan himpunan kosong. Jadi dari sini I-nya himpunan tutup. Gitu. Artinya betul bahwa I yang sama dengan 0,1 yang bentuknya ini dia bukan himpunan buka maupun tutup ya. Terbukti. Apa yang mau kita buktikan?